Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi dalam Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita merenungkan lagi soal kuda-kuda yang ada di kitab Wahyu pasal 6. Ya. Waktu itu sebelumnya dalam renungan sebutir debu sebelumnya saya sudah membahas dan mengajak Bapak Ibu sama-sama merenungkan tentang apa sih artinya kuda merah padam. Ya, saya ajak sedikit mengulangi mereview dari Wahyu pasal 6 ayat 4 itu dikatakan, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Nah, ini kuda merah padam adalah peperangan yang ada di mana-mana. Peperangan yang ada di seluruh dunia nantinya. Sekarang baru dipicu oleh peperangan Ukraina dengan Rusia. Tetapi karena ada NATO, ada negara-negara komunis, ada negara-negara Islam, mereka akan diadu domba oleh penunggang kuda merah padam, sehingga begitu ada peperangan atau perang dunia ketiga, tidak ada lagi damai sejahtera di bumi. Ya, itu udah kita bahas. Jadi karena peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa. Kalau udah pakai nuklir, pasti sudah hilang damai sejahtera dari bumi. Karena baru perang Rusia Ukraina aja sudah ekonomi kacau, keuangan dunia kacau, semua barang-barang di seluruh dunia naik, seluruh dunia mengalami inflasi. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu masuk ke dalam renungan tentang kuda hitam. Habis kuda merah, kuda hitam. Apa sih kuda hitam? Ya, saya bacakan ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk ketiga berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, mulai ada timbangan yang menimbang-nimbang. Mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Mana yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mana yang tidak. Tapi jangan sampai minyak dan anggur itu rusak. Jangan sampai anak-anak Tuhan yang bergiat ikut rusak. Jangan. Tapi orang-orang yang jahat, yang tidak mau kenal Tuhan, akan mengalami musibah. Ya. Jadi setelah itu ada ayat ke-8 dalam Wahyu 6 menuliskan tentang saya bacain ya. Dan aku melihat
sesungguhnya ada seekor kuda hijau. Kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Jadi habis ditimbang-timbang, kuda hitam bikin masalah dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi minyak dan anggur tidak boleh dirusak. Ya, artinya orang-orang yang takut akan Tuhan harus jangan ikut rusak, dijaga. Nah, tapi waktu kuda hijau kuning, kenapa kudanya hijau kuning warnanya? Nah, kita kalau lihat film-film setan di televisi itu warnanya hijau kuning, bukan mukanya serem. Ya, muka mayat pucat hijau-hijauan, kuning dikit ya. Nah, ini adalah pembawa maut atau kematian. Ini kuda keempat ini adalah kuda yang ditunggangi oleh penghulu kerajaan maut. Ya. Namanya yang menunggangi adalah maut, kematian. Nama kerajaannya adalah kerajaan maut. Jadi waktu dia turun itu setan-setan semua kerajaan maut turun ikut berperang. Nah, ini Bapak Ibu situasi di zaman akhir. Bagaimana caranya kerajaan maut membuat maut di dunia sampai 1/4 dunia habis? Yaitu dengan sakit sampar, dengan saling bunuh antara suku bangsa. Akibatnya ada kelaparan di mana-mana di seluruh dunia. Ya. Juga waktu mereka lari ke hutan diserang oleh binatang buas sampai mati. Ini yang maksudnya daripada kuda hijau kuning. Jadi di akhir zaman, setelah peperangan, setelah damai sejahtera diangkat, maka akan ada kesusahan yang besar yang dibawa oleh kuda hitam dan kuda hijau kuning. Kuda hitam mulai memberikan kesulitan bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Disitulah ada ujian iman. Apakah kita bertahan dan taat atau tidak? Ya. Tapi waktu itu, waktu damai sejahtera sudah diangkat, maka datanglah kuda hijau kuning, yaitu kerajaan maut. Banyak kematian sampai dikatakan 1/4 dari bumi akan mati semuanya. Karena maut datang beserta kerajaannya. Jadi Bapak Ibu, untuk menjaga supaya kita jangan sampai kena sama si maut dan menjadi korbannya kuda hijau kuning dan hitam, betapa sulitnya kehidupan yang ada di dunia. Kita harus jaga iman kita. Kita harus hidup sungguh-sungguh. Kita harus introspeksi diri kita. Melihat apakah kita
sudah bisa menyenangkan hati Tuhan, atau malah sebaliknya kita membuat Tuhan murka. Bapak Ibu, jaga iman kita, jangan sampai kita salah dalam melangkah. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung dalam episode berikutnya di Renungan Sebutir Debu. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin banyak orang bertobat, makin banyak orang mengerti, makin banyak orang yang berubah dari hidup tidak benar menjadi hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.